This is a bit of a tight squeeze. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Tom yang merupakan anggota kepolisian berpangkat sersan. Di situ Tom terlihat sedang menikmati segelas anggur cap orang tua. Namun perhatian Tom teralihkan dengan sebuah keributan yang terjadi di luar rumahnya. Ketika Tom mendatangi tempat keributan tersebut, dia melihat ada 3 orang preman yang sedang berusaha untuk membobol sebuah mobil. Tanpa basa-basi, Tom langsung menghajar 3 preman tersebut menggunakan pemukul bisbol. This lads. Keesokan paginya Tom bertemu dengan seorang propam karena dirinya dituduh melakukan beberapa pelanggaran, seperti menyadap kantor polisi, menghajar orang di tempat biliar hingga pingsan, dan menghajar 3 preman karena dianggap tidak bersalah. Dan propam itu mengatakan bahwa Tom terancam akan dipecat dari kepolisian. Tidak takut dengan ancaman tersebut, Tom justru balik mengancam propam itu. Tom mengatakan kalau semua ini terjadi, dia berjanji akan melakukan kekacauan dan kerusakan yang jauh lebih parah dari ini. Sure, I'll do something truly reckless if I get bounced. Kemudian terlihat seorang polisi wanita yang bernama Elizabeth yang akan segera menemui Tom. Terungkap fakta bahwa Elizabeth pernah melakukan penyamaran di dalam jaringan obat-obatan, sehingga dirinya sendiri justru kecanduan dari obat-obatan tersebut. Tidak lama setelah itu datanglah atasan Tom yang memberikan sebuah koran berita tentang aksi Tom yang memukuli 3 preman semalam, dan membuat citra kepolisian semakin memburuk di mata masyarakat. Karena sebenarnya di malam itu Tom hanya mencegah kejahatan yang akan dilakukan oleh 3 orang preman tersebut. Namun berita yang beredar di media sangat berbeda dengan yang Tom lakukan. Imagine you walk down the street, just keep a low profile to this little shit, and how it looks in the papers. Tidak lama setelah itu Tom menghadiri rumah duka atas meninggalnya istri dari rekan Tom yang bernama Inspektur Robert. Lalu Tom mengajak Robert untuk rileks di sebuah bar dan berusaha menghibur Robert yang sedang berduka. Saat malam harinya terlihat seorang polisi wanita yang bernama Sandra. Tiba-tiba saja dia dibunuh oleh seorang pria tidak dikenal. Setelah itu atasan Tom memerintahkannya untuk segera datang ke TKP agar melakukan penyelidikan. Di TKP terlihat juga Elizabeth yang datang untuk melihat korban. Sementara di sisi lain, Robert melihat tayangan di televisi tentang pembunuhan tersebut. Dan Tom memulai penyelidikannya dari seorang saksi yang melihat kejadian itu. Pushing fucking bags. Ain't you gonna take any notes? The description by me again. Keesokan harinya seorang polisi yang bernama Porter ditugaskan dari kantor pusat untuk bergabung di tempat Tom bertugas. Namun anehnya para polisi yang berada di tempat tersebut tidak menyambut Porter dengan baik. Mereka justru tidak setuju karena Porter hanya dianggap penyuka sesama jenis. Kemudian sang atasan mempromosikan Porter untuk menjadi inspektur dikarenakan Robert sedang mengajukan cuti duka atas kematian istrinya. Di situ sang atasan berharap Porter bisa meningkatkan level profesional dari para anggotanya serta mengangkat kembali citra kepolisian karena masyarakat selalu mengejek-ejek polisi. Di lain tempat, terlihat seorang remaja anggota gangster yang bernama John. John ini adalah tetangga Elizabeth. Terlihat John yang mendatangi Elizabeth untuk meminta bantuannya karena dia dan 2 orang temannya mungkin telah membunuh seseorang saat mereka akan merampok orang tersebut. Namun kejadian itu belum jelas keberadaannya, apakah korban masih hidup atau sudah meninggal. I think we killed someone. He weren't moving.
Di sini Elizabeth memperingatkan jika orang itu meninggal maka John harus bertanggung jawab atas tindakannya. Dan jika orang itu masih hidup, dia harus keluar dari gangsternya. Go home and you wait till you hear from me. Keesokan harinya Elizabeth menemui Tom untuk meminta bantuannya. Akan tetapi, karena di wilayah berbeda, Tom mengusulkan pada Elizabeth untuk meminta bantuan pada detektif yang dia kenal dan pernah berbagi barang curian dengan dirinya. Detektif tersebut adalah Craig. Di lain tempat terlihat seorang jurnalis yang bernama Dunlop yang saat ini sedang menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal yang mengaku telah membunuh seorang polisi. Pria tersebut adalah psikopret yang bernama Barry yang selalu membunuh anggota kepolisian. Selanjutnya Barry mengatakan kepada Dunlop dia akan membunuh 8 orang polisi lagi. Kemudian para pihak kepolisian bertindak dengan cepat karena adanya ancaman tersebut. Di sisi lain, Porter mengajak Tom bekerja sama untuk mengusut kasus dari pelaku pembunuhan rekan-rekan mereka. Selain saksi mata yang melihat di tempat kejadian perkara, para pihak kepolisian juga melihat rekaman CCTV dari setiap penjuru kota yang menyorot ke lokasi pelaku menghabisi korban dan melarikan diri. Akan tetapi si pelaku tersebut sengaja membelakangi kamera agar identitasnya tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Lalu Tom menemui salah satu intelnya yang bernama Radnor. Radnor ini sebenarnya menginginkan imbalan atas informasi yang dia katakan kepada Tom. Namun bukannya diberi imbalan, Tom justru mengancam dan hampir mematahkan tangan Radnor serta menyuruhnya untuk membayar minuman yang telah mereka pesan. It's a nasty business. Hey there, man. Well, go on, Red. Yeah, keep the change. Karena takut, Radnor pun mengatakan informasi bahwa pembunuhan ini berkaitan dengan seseorang yang berada di gym dan seseorang tersebut melakukan aksi pembakaran anjing peliharaan polisi yang diunggah ke media sebagai bentuk latihan seseorang tersebut. Setelah cukup mendapatkan bukti informasi pelaku dari Radnor, Tom langsung bergegas menuju ke rumah Porter. Ketika tiba di sana, Tom meminta saran tentang masalah pribadi yang membuat psikologinya terganggu. Dan Tom juga mengatakan dia sangat mudah emosi serta susah terbangun dari tidurnya. Porter lalu mengatakan bahwa penyakit itu adalah burnout, yang artinya stres tingkat tinggi dan diakibatkan dari pekerjaan. Kemudian Porter menjelaskan bahwa dia pernah mengalami hal yang sama saat dirinya menangani kasus pedofil, sehingga psikologis dirinya semakin tertekan karena statusnya sebagai homok, dan ditambah lagi tersangka adalah seseorang yang sangat berpengaruh, sehingga kasusnya sulit untuk diselidiki, dan Porter memutuskan menyelesaikan kasus tersebut dengan tangannya sendiri, dan akibat dari itu dirinya sendiri justru mengalami burnout. Tanpa disangka-sangka ketika Porter menjelaskan pengalamannya, Tom justru tertidur pulas. Saat pagi harinya, Tom mengatakan kepada Porter bahwa informasi yang dia dapatkan dari Radnor tentang seseorang pelaku yang berada di gym. Tom lalu mengajak Porter untuk menuju ke rumah yang diduga sebagai rumah tersangka. Di tempat lain, Inspektur Robert yang masih depresi dengan meninggalnya sang istri, dia pun membeli beberapa soda gembira dan menghabiskan waktunya dengan mabuk-mabukan. Setelah itu Robert pun sadar bahwa semua yang dia lakukan hanyalah merugikan dirinya sendiri. Lalu Robert menemui kepala kepolisian untuk mengajukan dirinya kembali bertugas di kepolisian sebagai inspektur. Namun kepala kepolisian tersebut mengatakan kepada dirinya untuk pensiun dini saja. Tidak terima dengan hal itu, Robert mengancam kepala kepolisian kalau dia akan melaporkan perselingkuhannya kepada istri atasannya itu. Karena takut dengan ancaman Robert, akhirnya kepala kepolisian menuruti kemauannya dan menyuruhnya kembali bertugas di kepolisian. Kemudian di lain sisi terlihat Tom dan Porter yang sedang mendatangi rumah pelaku psikopret.
between jobs. Ketika mereka mulai menggeledah rumah Barry, Tom dan Porter tidak menemukan barang bukti atau benda apapun yang dipakai Barry untuk menghabisi korbannya. Lalu Tom mengatakan bahwa dirinya mengenal Barry yang terkenal di media karena aksinya yang membakar hewan peliharaan polisi. Dan ternyata Barry juga pernah dihajar Tom sekitar 1 tahun lalu di tempat biliar. Ketika Tom dan Porter pergi dari rumah Barry, Radnor melihat mereka berdua dari kediaman Barry. Tidak lama setelah itu Barry segera bergegas pergi ke lokasi lain karena dia tidak ingin kejahatannya terungkap. Kemudian Radnor mencari petunjuk untuk menemukan lokasi barang bukti yang disimpan oleh Barry dan dia menemukan sebuah karcis parkir mobil Barry. Di hari berikutnya, Barry kembali melakukan aksi kejahatannya dan pada kali ini dia akan mengincar Robert sebagai korban berikutnya. Ketika sudah berada di apartemen Robert, Barry sengaja membalik CCTV agar aksi kejahatannya tidak diketahui oleh siapapun. Dan Barry juga menyamar sebagai petugas TV satelit supaya rencananya membunuh Robert berjalan dengan lancar. Akhirnya Robert pun meninggal dan Barry pun masih sempat-sempatnya bersantai ria serta mandi di apartemen Robert. Sebelum pergi dari situ, Barry membawa beberapa barang milik Robert dan membakar apartemen tersebut untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Ketika sudah berada di luar apartemen, Barry kemudian menghubungi Dunlop dan mengatakan bahwa namanya adalah Blitz, pelaku yang telah membunuh Robert. Seketika itu juga berita tersebut menjadi viral di media dengan cepat, yang melebihi kemampuan polisi yang dinilai terlalu lambat. Lalu Tom yang sangat terkejut ketika mendengar bahwa Robert, rekan sekaligus sahabatnya, itu telah meninggal. Dan kejadian ini membuat Porter bisa menyimpulkan bahwa sasaran pelaku ini adalah polisi yang bertugas di wilayahnya. Setelah itu para kepolisian datang dan menangkap Dunlop untuk dimintai keterangan karena dirinya telah berkomunikasi dengan pelaku tersebut. Di tempat lain, terlihat Radnor diam-diam membuka bagasi mobil Barry. Dan ketika bagasi itu terbuka, Radnor menemukan barang bukti berupa sebuah pistol dan barang-barang milik Robert. Namun barang bukti tersebut justru dimanfaatkan oleh Radnor untuk mengeruk uang dari Dunlop dan bukannya dilaporkan kepada kepolisian. I know the name of the cop killer. Yeah, I like that very much. 50K in cash. Di lain sisi terlihat Tom dan Porter yang mendatangi lab otopsi korban. Menurut informasi dari tim ahli forensik bahwa Robert sempat mengunjungi gym. Pick up Jim. Di tempat lain, John menemui Elizabeth untuk menanyakan bagaimana tindakan lanjutan dengan bantuan yang dia minta. Kemudian Elizabeth menemui detektif Craig. Dari informasi Craig bahwa korban perampokan John dan temannya masih hidup. Itu artinya John harus keluar gangster tersebut. Lalu Elizabeth mengatakan kepada Craig bahwa dia memberikan pertolongan kepada John karena dia sudah menganggap John seperti adiknya sendiri. Di situ Craig mengajak Elizabeth untuk berkencan di malam harinya. Meet me for a drink tonight. Please, sir, just tea. Di sisi lain terlihat Tom yang sedang meminta bantuan kepada polisi wanita anggun untuk menelusuri kasus yang menimpa Barry yang tiba-tiba dikeluarkan dari gym. Very wise. It's a Belfron Towers. Petty stuff, though. Lalu terlihat Radnor menunjukkan isi bagasi mobilnya yang membuat Dunlop terkejut dengan melihat barang-barang milik pelaku yang telah membunuh Robert.
Tanpa disadari ternyata aksi mereka berdua telah dipantau oleh Barry dari kejauhan. Ketika Dunlop dan Ratnor pergi, Barry dengan cepat segera mengambil barang bukti tersebut dan memindahkannya ke bagasi mobilnya. Setelah itu Ratnor yang sedang menghitung uang hasil imbalan dari Dunlop, tanpa dia sadari tiba-tiba Barry mendatanginya dan langsung menghabisinya. Because it's a bit of a tight squeeze. Saat para polisi tiba di TKP, Tom dan Porter langsung pergi memeriksa mobil Barry berdasarkan informasi yang dia dapatkan dari Dunlop. Namun sialnya mereka berdua tidak menemukan barang bukti di mobil tersebut. Bahkan CCTV di tempat tersebut sudah rusak. We haven't recorded anything for 6 weeks. And this is the fault. It's disgraceful. Saat malam harinya, terlihat Elizabeth menemui Craig untuk berkencan. I like listening to you. Di tempat lain terlihat Tom yang sedang dibantu polisi wanita tersebut menemukan informasi bahwa Barry pernah ditangkap oleh Sandra. Sandra ini adalah korban yang Barry bunuh di awal tadi. Lalu korban kedua adalah seorang agen bernama Theo Nelson dan korban yang ketiga adalah Robert. Namun mereka berdua sangat terkejut ketika melihat nama Elizabeth akan menjadi korban pembunuhan selanjutnya. Kemudian di lain sisi terlihat Elizabeth yang akan masuk ke rumahnya. Tetapi tiba-tiba Barry mendatanginya dan langsung menyerangnya. Namun beruntungnya John yang berada di situ langsung menggagalkan aksi Barry. Dan sialnya John harus terbunuh saat itu juga. Kembali ke Tom dan Porter, Tom menduga bahwa pelaku yang menyerangnya Elizabeth adalah Barry. Di saat yang bersamaan juga Craig datang untuk melihat keadaan Elizabeth. Lalu di situ Craig dimarahi oleh Porter karena menurunkan wanita di tengah jalan yang mengakibatkan Elizabeth hampir saja terbunuh. Tidak lama setelah itu, para kepolisian langsung menyebarkan foto Barry sebagai buronan dan menyatakan bahwa dia juga seorang psikopat berbahaya. Kemudian para kepolisian pun mendatangi lokasi keberadaan Barry dan langsung melakukan pengepungan. Namun sungguh sial, saat para polisi menerobos masuk ke dalam rumahnya, Barry sudah mengetahui keberadaan para polisi itu dan dia langsung melarikan diri. On the Great Western Road. Running west on the Westway. Dan ketika Tom akan menghabisi Barry, rekan-rekan Tom telah lebih dulu menangkap Barry. Get the fuck! Calm down! We've got it! Fuck! Move now! Kemudian di lain sisi terlihat Elizabeth yang masih depresi setelah melihat John meninggal. Dan Elizabeth sempat merampas narkoba dari berandalan untuk dia pakai agar menghilangkan depresinya. Kembali ke Barry, meskipun dirinya berhasil ditangkap para polisi, tidak memiliki bukti yang cukup untuk menahan dirinya dan mereka hanya memiliki waktu 48 jam untuk mencari bukti sebelum Barry kembali dibebaskan. Lalu Tom di situ mengatakan kepada Barry agar mengakui segala perbuatannya dan Tom juga mengatakan lagi bahwa Barry lebih aman di dalam penjara ini daripada berada di luar. Because I'm gonna tell you now, you're nothing. Kemudian Tom menjelaskan kepada Barry bahwa 1 tahun yang lalu kalau dialah orang yang menghajarnya hingga babak belur. Tujuan ini sengaja Tom lakukan untuk menjebak Barry. I want another thing. You, the Blitz.
Di lain tempat, terlihat Craig yang menghubungi Tom untuk meminta bantuan setelah dia mendengar kabar bahwa Elizabeth kembali mengonsumsi narkoba. Ketika tersadar, Elizabeth mengatakan kekecewaannya kepada para petinggi kepolisian karena akan membebaskan Barry. Kemudian kembali ke Barry yang terlihat bahagia saat akan dibebaskan oleh para polisi. I guess I'll see you another day. Keep him out of trouble. Di sisi lain, terlihat Craig yang menemani Elizabeth yang baru pulih dari depresinya. Ketika para polisi menghadiri upacara pemakaman Robert, terlihat Barry juga hadir di situ dengan menyamar sebagai seorang polisi. Tidak lama kemudian, Tom menerima sebuah pesan tidak tahu dari siapa dan dia langsung bergegas pergi. Di sisi lain, terlihat dua orang polisi yang menjaga kediaman Barry. Kedua polisi tersebut tidak menemukan kejanggalan sama sekali dan mengira Barry masih berada di kediamannya. Kembali ke Tom, terlihat Barry masih terus mengikutinya sampai ke sebuah tempat basement. Ketika sudah berada di atas gedung, Barry langsung menodongkan pistolnya ke arah Tom. Dan orang yang ditodong pistol oleh Barry itu ternyata bukan Tom. Ketika negara tidak bisa menghukum psikoprat itu, Tomlah yang harus menghentikan kejahatan Barry. Dengan rasa dendam dan kesalnya yang menggebu-gebu, Tom langsung menghabisi Barry hingga meninggal. Try to convict you, but you were innocent. I'm the Blitz. Setelah itu, Tom memberikan hadiah 2 ekor anjing pitbull kepada Dunlop yang selalu menyudutkan pihak kepolisian dengan berita-berita palsunya. Kemudian, film pun berakhir.